warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noah Safitri dengan NIM 220200749193, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas E angkatan 22. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai analisis wacana yang saya temui di sekitar rumah saya. Analisis wacana kritis merupakan penerapan wacana dengan perspektif interdisiplin. Apabila analisis wacana hanya difokuskan pada penggunaan bahasa ilmiah dengan analisis semata-mata bersifat linguis, analisis wacana kritis juga berusaha menjelaskan penggunaan bahasa berkaitan dengan perspektif disiplin sebagai atau seperti politik, gender, faktor sosiologis. Hal yang saya temui di sekitar rumah saya adalah poster samping. Analisis poster dari yang saya temukan yaitu analisis wacana kritis yang ditawarkan oleh Verkloot dalam teori Norman Verkloot, yaitu konsep wacana yang berupaya menggabungkan beberapa tradisi linguis, interdisiplin, dan sosiologi. Selanjutnya, model wacana yang mencakup 3 dimensi analisis wacana yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Pada poster di samping bertuliskan, di sini tempat kos cewek, tamu laki-laki dilarang masuk karangan rumah, harap tunggu di depan pintu pagar. Sebelahnya, disewakan rumah khusus kos cewek atau putri, hubungi nomor berikut. Analisis kesalahan berbahasa. Dalam situasi tersebut, terjadi kesalahan berbahasa dalam penggunaan preposisi atau kata depan. Preposisi bisa diartikan sebagai atau sebuah kata yang penempatannya ada di depan atau sebelum kata benda, kata sifat, dan jenis kata lainnya. Kata preposisi merupakan kata-kata yang digunakan untuk merangkai nomina dengan verba dalam satu klausa, maka bisa diketahui kata preposisi akan berada di depan kata kerja yang nantinya membantu menyempurnakan susunan kalimat dengan kata kerja di dalamnya. Penulisan kata preposisi tidak bisa sembarangan, ada aturan yang menyertainya. Berikut aturan. Yang pertama, aturan penulisan apabila menyatakan tempat. Yang kedua, aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Yang ketiga, aturan penulisan jika berada dalam judul. Pada poster di samping, kata preposisi pada aturan penulisan menyatakan tempat. Pada kata di sini, di depan, ke pekarangan difungsikan sebagai petunjuk tempat. Maka kata depan atau aturan ditulis harus terpisah. Sehingga kata preposisi ditulis dahulu, baru kemudian diberi spasi dan disusul kata lainnya. Kata yang benar adalah di sini, di depan, ke pekarangan. Representasi dalam teks menjelaskan tentang bagaimana peristiwa orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun ditampilkan atau digambarkan dalam teks. Pada data di samping tersebut terdapat kalimat disewakan rumah khusus cewek. Kalimat tersebut terdapat kata khusus. Pada kata khusus bisa dimaknai sebagai istimewa atau hanya. Namun di sini kata khusus sengaja dipakai atau menegaskan bahwa hanya wanita atau cewek saja yang boleh ngekos. Bahkan ditegaskan pula dengan kalimat laki-laki dilarang masuk pekarangan rumah. Dan penulis membuat tulisan bold atau merah. Dari kalimat tersebut sudah sangat jelas bahwa pekarangan saja tidak boleh, apalagi disewakan. Relasi atau hubungannya dengan teori Verkloot menjelaskan bagaimana hubungan antara pembaca, khalayak, atau partisipan berita ditampilkan atau digambarkan dalam teks. Bisa dikatakan pada data di samping, wartawan sebagai penulis, yaitu ibu kos atau yang mempunyai rumah tersebut, yaitu mahasiswa atau anak-anak yang sedang mencari kos, dan partisipan penduduk setempat lokasi tersebut. Hubungan antara khalayak dengan teks yang dituliskan dalam wacana di atas merupakan realitas sosial, kondisi ibu kos, mahasiswa, dan masyarakat. Apalagi di sekitar banyak umat Islam yang sangat kental.
Jika tidak ditegaskan, maka bukan mahramnya bisa begitu saja memasuki kos perempuan atau sebaliknya. Identitas menurut Vergroot, identitas melihat bagaimana identitas wartawan atau khalayak dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis wacana yang saya temui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.